berdirinya kami di sini akan membuat sebuah video tentang kerjasama ekonomi internasional. Perkenalkan, nama saya Erika Kusuma Putri Wardani, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 9. Nama saya Habibul Umam, nomor absen 15. Nama saya Muhammad Rizky Rajab, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Abdullah Farhan, nomor absen 1. Nama saya Khairul Anam, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat, kelas MIPA 2, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kegiatan jual beli antar negara dan aktivitas ekonomi internasional lainnya mengakibatkan timbulnya lalu lintas pembayaran internasional yang selanjutnya akan tercatat dalam neraca pembayaran setiap negara. Berbagai negara mengadakan kerjasama dalam perdagangan dan aktivitas ekonomi internasional. Kerjasama tersebut berwujud pembentukan organisasi-organisasi baik yang bersifat regional maupun internasional. Ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi dapat berjalan dengan harmonis apabila negara-negara yang terlibat dapat menikmati keuntungannya. Selain itu, kerjasama tersebut juga harus didasari rasa ingin membantu negara lain. Mereka yang terlibat dalam kerjasama ekonomi internasional harus memahami tujuan adanya kerjasama ekonomi internasional sebagai berikut. 1. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. Pada saat ini, tidak ada satupun negara yang mampu menghasilkan sendiri semua komoditas yang dibutuhkan oleh warganya. Setiap negara pasti akan bergantung atas koordinasi dari negara lain. Misalnya Amerika Serikat, terus sebagai negara adidaya sangat membutuhkan pasokan minyak bumi. 2. Meningkatkan produktivitas dalam negeri, yaitu dengan melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain, suatu negara bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Sumber-sumber produksi yang tidak terdapat di dalam negeri bisa diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, produksi di dalam negeri menjadi lebih lancar sehingga produktivitas meningkat. Nomor 3. Perluas lapangan kerja. Pada saat ini, hanya banyak pabrik otomotif baik sepeda motor maupun mobil dari luar negeri yang membuka pabriknya di Indonesia. Kerjasama ekonomi internasional membuat ketercukupan sumber-sumber produksi yang semula tidak dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena itu, ketercukupan sumber-sumber produksi, maka proses produksi bisa berjalan. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja. 4. Terjadinya ahli teknologi. Adanya kerjasama ekonomi antar negara tidak menutup kemungkinan terjadinya ahli teknologi. Banyak temuan dan penerapan teknologi tinggi yang digunakan oleh masyarakat luar negeri, terutama negara-negara barat. Mereka telah menggunakan teknologi tersebut untuk mempermudahkan kehidupannya, seperti penemuan mesin-mesin industri, kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan berbagai peralatan elektronik. Dengan adanya kerjasama ekonomi, teknologi-teknologi tersebut banyak beralih ke negara-negara lain, baik melalui jalur perdagangan maupun investasi, yaitu pemilik teknologi mendirikan pabriknya di negara lain. Nomor 5. Meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Banyak komoditas dari Indonesia yang dibutuhkan oleh negara lain seperti kelapa sawit, aneka barang tambang, dan karet alam. Dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa, Indonesia senantiasa meningkatkan produksi atas beberapa komoditas tersebut. Biasanya ekspor dilakukan apabila harga di luar negeri lebih tinggi daripada di dalam negeri. Oleh karena itu, ekspor
dapat meningkatkan pendapatan karena perolehan penjualan meningkat. Yang ketiga, bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk kerjasama ekonomi internasional dapat dibedakan menurut jumlah negara yang terlibat maupun bidang kerjasamanya. 1. Kerjasama ekonomi berdasarkan jumlah negara yang terlibat. Berdasarkan jumlah negara yang terlibat, kerjasama ekonomi dapat dibedakan menjadi kerjasama ekonomi bilateral, regional, subregional, antarregional, dan multilateral. A. Kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama tersebut hanya melibatkan dua negara. Bentuk kerjasama bilateral berdasarkan perjanjian bilateral, perjanjian antar dua negara. Contoh, 1. Kerjasama di bidang perdagangan antara Indonesia dengan Jepang. 2. Kerjasama di bidang investasi antara Indonesia dan Tiongkok. B. Kerjasama ekonomi regional. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang terjalin dan antara beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan. Kerjasama ini tidak dapat dilepaskan dari persamaan lokasi, historis, geografis, teknik, sumber daya alam, dan pemasaran. Misalnya ASEAN di wilayah Asia Tenggara dan APEC di wilayah Asia Pasifik. C. Kerjasama subregional. Kerjasama subregional dilakukan oleh beberapa negara di dalam subkawasan. Misalnya, kerjasama 3 negara antara Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Kerjasama ini dikenal dengan Benelux. Di kawasan Asia Tenggara juga terjalin kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bentuk kerjasama ini berupa kerjasama pertumbuhan ekonomi atau growth triangle. D. Kerjasama antarregional. Kerjasama antarregional adalah bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan beberapa negara di kawasan lain. Misalnya, negara-negara Uni Eropa menjalani kerjasama dengan negara-negara ASEAN. E. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara di dunia tanpa memandang batas wilayah tertentu. Kerjasama ini bersifat global atau internasional, misalnya WTO, PBB, Bank Dunia, ILO, WHO, dan UNDP. 2. Kerjasama ekonomi berdasarkan bentuk kegiatannya. Berdasarkan bentuk kegiatannya, kerjasama ekonomi internasional dapat dibedakan sebagai berikut. A. Bentuk pasar bersama regional. Badan seperti ini melakukan kerjasama untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan antar anggota. Contoh badan yang berbentuk seperti ini adalah ASEAN dan Pasar Bersama Eropa atau PBE. B. Bentuk yang lebih luas untuk mendorong perluasan perdagangan dengan menghapus hambatan-hambatan tarif dan kuota. Contoh World Trade Organization atau WTO. C. Bentuk pengaturan produksi bersama. Contohnya Dewan Timah Internasional dan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. D. Bentuk badan kerjasama yang bersifat koordinatif dalam penyaluran bantuan kepada negara sedang berkembang. Contoh International Monetary Fund (IMF). E. Bentuk badan kerjasama yang bersifat konsultif. Contohnya Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Lembaga ekonomi internasional. Lembaga ekonomi internasional bergerak dalam beberapa bidang. Ada bidang perdagangan, keuangan, dan pengaturan produksi bersama. Mereka melakukan kegiatan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Beberapa lembaga ekonomi internasional yang ikut dikenal di masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Dana Moneter Internasional atau disebut dengan International Monetary Fund. IMF merupakan salah satu lembaga di bawah PBB. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada masyarakat dan anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misalnya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius dan sebagai kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Yang kedua, World Bank atau Bank Dunia.
Bank Dunia atau World Bank adalah lembaga internasional yang memberikan bantuan pembiayaan dan nasihat keuangan kepada negara yang membutuhkan. Tujuan Bank Dunia adalah membantu negara-negara berkembang dan menyusun rencana untuk membangun infrastruktur dan ekonomi sebagai cara mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf warga tertentu. Lembaga ini juga membantu memfasilitasi investasi internasional agar berjalan lebih lancar dan terkoordinasi. Pasaran bersama Eropa atau PBE atau Masyarakat Ekonomi Eropa MEE dan atau Masyarakat Eropa ME. Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya Komunitas Batubara dan Baju Eropa. Tujuan utama Escape Treaty adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan suatu pasar bersama di mana produk, pekerja dan modal dari sektor batubara dan baju dari negara-negara dan anggotanya dapat bergerak dengan bebas. Traktat ini ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luxembourg, dan Prancis. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Dengan kata lain, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah forum utama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerjasama perdagangan, dan investasi di kawasan Asia. APEC merupakan satu-satunya pemerintahan antar kelompok di dunia yang melakukan kegiatan atas dasar komitmen yang tidak mengikat, dialog terbuka, dan menghormati perdagangan dari semua peserta. Tidak seperti WTO atau badan-badan perdagangan multilateral lainnya. APEC tidak memiliki kewajiban perjanjian yang diperlukan dari peserta. Keputusan yang dibuat dalam APEC yang dicapai dengan konsensus dan komitmen yang dilakukan secara sukarela. 5. Organization Petroleum Exporting Countries (OPEC). OPEC merupakan organisasi permanen antar pemerintah yang didirikan melalui Konferensi Bangladesh pada tanggal 10 sampai dengan 14 September 1960 oleh 5 negara pemilik sumber minyak raksasa, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Setahun kemudian, mulai muncul negara-negara lain yang ingin bergabung dengan OPEC. Tujuan OPEC adalah untuk mengkoordinasi dan menyatukan kebijakan perminyakan di antara negara-negara anggotanya. 6. ADB, ASEAN Development Bank. ASEAN Development Bank atau Bank Pembangunan ASEAN adalah bank di bawah PBB untuk pelaksanaan pembangunan di Asia. ADB atau Bank Pembangunan Asia bertujuan menyiapkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang. Food and Agricultural Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian ini didirikan tanggal 16 Oktober 1945 dengan tujuan untuk memajukan pertanian, peternakan, dan perikanan, kebutuhan panganan, sistem bercocok tanam, dan lain-lain. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah dan mutu bahan makanan untuk manusia di dunia. 8. Persetujuan blok atau wilayah perdagangan bebas. Blok kerjasama ini pada dasarnya bertujuan untuk secara berangsur-angsur menghilangkan hambatan perdagangan bebas di antara negara-negara yang mengikat persetujuan. Hambatan-hambatan yang ada akan dihilangkan baik persetujuan perdagangan bebas yang paling tua adalah Persetujuan Perdagangan Bebas Eropa yang dibentuk pada tahun 1960 oleh negara-negara yang waktu itu belum tergabung dalam pasaran bersama Eropa atau PBE. 9. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. OECD adalah organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, didirikan pada tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua.
OECD merupakan organisasi tingkat negara-negara yang beranggotakan negara kaya dan dipimpin oleh Amerika Serikat dan Eropa yang ditunjukkan bagi negara-negara berkembang yang menerima prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan pasar ekonomi bebas. 10. UNIDO, United Nations Industry Development Organization. UNIDO atau Organisasi Pembangunan Industri merupakan badan PBB yang berusaha untuk membantu pembangunan industri di negara-negara berkembang. UNIDO berdiri pada tahun 1966 di Wina, Australia, namun baru diresmikan pada tahun 1967 memajukan industri negara-negara berkembang untuk mencapai tujuannya. UNIDO melakukan langkah-langkah antara lain: A. Memberikan bantuan teknik untuk pembangunan industri di negara-negara berkembang. B. Meningkatkan kerjasama bidang perindustrian. C. Menyediakan dana untuk proyek perindustrian. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Nah. Tahu, saya cari waan. Iya. Oh, kita kaya. Ada. Kamu dulu. Apa manfaatnya? Indo. Ya, mana kue? Tidak. Tahu lah. Itu Ada. Ya, mata kue. Ini mulai dari tadi dah. Udah mulai. Mulai dah. Ayo. Siapa yang manfaat? Kamu ya. Yo. Ini sampai nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Terus yang ke Betul. itu. Yang lembaga aku nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 5. Ya. Petik. Sampai 7 ya? Sampai 7. Ya. Yang nomor 8 sampai 10. Terus gimana? Itu enggak. Setuju enggak? Iya, dah. Nah, oke, ayo kita mulai videonya. Yo. Berdirinya kami sini akan membuat video. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kegiatan jual beli antar negara dan wajib